Pertemuan 14. Desain Industri. Desain industri adalah salah satu bentuk hak kekayaan intelektual HKI yang memberikan perlindungan hukum terhadap tampilan luar sebuah produk yang bersifat estetis dan dapat diwujudkan dalam bentuk 2 dimensi 2D atau 3 dimensi 3D. Perlindungan ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi pencipta desain dan mendorong inovasi dalam industri kreatif, teknologi, dan manufaktur. Landasan hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, disahkan pada 20 Desember tahun 2000. Masih berlaku hingga saat ini, berorientasi pada perlindungan terhadap estetika produk dan mendukung daya saing nasional. Pengertian desain industri, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 2 atau 3 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Prosedur pendaftaran desain industri. 1. Permohonan diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI. Kedua, persyaratan gambar desain, uraian, desain, data pemohon atau pencipta. Ketiga, pemeriksaan administratif. Keempat, publikasi desain selama 3 bulan untuk menerima keberatan. Kelima, pemberian sertifikat desain industri jika tidak ada keberatan. Hak eksklusif dan masa perlindungan. Hak eksklusif diberikan kepada pemegang terdaftar. Masa perlindungan 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan tidak dapat diperpanjang. Pemegang hak dapat melarang pihak lain memproduksi atau menjual desain tanpa izin. Melisensikan desain ke pihak ketiga. Desain yang tidak dapat didaftarkan. 1. Tidak memiliki nilai estetika. Kedua, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, atau ketertiban umum. Ketiga, hanya bersifat teknis atau fungsional, tanpa unsur estetis. Pelanggaran dan sanksi. Sanksi perdata, ganti rugi, penghentian penggunaan, dan atau penarikan barang dari peredaran. Sanksi pidana belum diatur secara rinci, umumnya masuk dalam ranah perdata. Isu dan tantangan Undang-Undang 31 Tahun 2000 sudah berusia lebih dari 20 tahun, belum responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelaku industri modern. Perlindungan tidak bisa diperpanjang meski produk masih digunakan luas. Rencana revisi dalam RUU Desain Industri Prolegnas. 1. Masa perlindungan menjadi 5 tahun dan dapat diperpanjang hingga 15 tahun. Kedua, sistem pendaftaran cepat Recordel. Proteksi sementara, tanpa pemeriksaan formal. Ketiga, pengakuan desain parsial sebagian elemen. Keempat, pembentukan Komisi Banding Desain Industri. Kelima, dukungan terhadap sistem internasional Hague System via WIPO. Keenam, desain industri dapat dijadikan objek jaminan fidusia jaminan kredit. Undang-Undang Desain Industri penting untuk melindungi kekayaan visual yang memiliki nilai jual tinggi. Dengan revisi yang sedang disusun, Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi inovator, UMKM, dan industri kreatif. Studi kasus. Pertama, studi kasus, desain sepeda lipat Element versus Pacific. Masalah, PT Roda Maju Bahagia Produsen Pasifik dituding meniru desain sepeda lipat Ecosmo Z9 milik Element Bike. Fakta, Element telah mendaftarkan desain industri sepeda lipatnya ke DJKI. Pacific merilis produk serupa dengan tampilan nyaris identik, memicu tuntutan hukum. Poin pembelajaran, pentingnya pendaftaran desain industri untuk melindungi bentuk produk yang khas, serta proses pembuktian orisinalitas dalam penyelesaian sengketa HKI. Kedua, studi kasus. Desain helm NHK
ditiru oleh pabrikan lokal. Masalah, desain helm, balap keluaran NHK. Produsen helm Indonesia yang sudah ekspor ke luar negeri ditiru oleh beberapa merek lokal tanpa izin. Fakta, NHK telah mendaftarkan desain helm mereka, termasuk lekuk dan ventilasi khas. Produk tiruan beredar dengan harga lebih murah, tapi desain sangat mirip. Poin pembelajaran, tiruan desain bisa merusak reputasi merek dan membingungkan konsumen. Meskipun merek berbeda, perlindungan desain industri berperan penting dalam mencegah pembajakan ini. Ketiga, studi kasus. Desain kursi rotan dari Cirebon. Masalah, perajin rotan Cirebon membuat kursi rotan dengan desain inovatif, tetapi produknya ditiru oleh pabrik besar tanpa izin dan dipasarkan secara massal. Fakta, perajin tidak memiliki kesadaran HKI dan belum mendaftarkan. Desain unik tersebut dimanfaatkan pihak lain yang mendaftarkannya. Lebih dahulu, poin pembelajaran. Kurangnya edukasi HKI membuat UMKM mudah dirugikan. Pendaftaran desain industri harus digalakan sebagai perlindungan hukum dan aset komersial. Perkuliahan ini mungkin berakhir di sini, tapi belajar tak pernah mengenal kata selesai. Sampai bertemu di kehidupan nyata, di mana kalian akan jadi pelaku perubahan.